diwarnai dengan adanya gelombang tinggi dan juga akan adanya bencana yang sangat besar yang menandakan bahwa di penghujung tahun ini akan ada hal-hal baru nanti di awal tahun yang tentunya ini juga tidak kalah lebih mengerikannya lagi bahwa sudah terjangkitnya berbagai macam virus yang mematikan dan ini juga sudah mulai ya, maka ini akan lebih terasa lagi di tahun 2026. Berarti untuk akhir tahun ini banyak peristiwa yang terjadi ya, mungkin sampai awal tahun nggak sih? Sampai awal tahun. Mungkin pertanda apa sih mungkin menjelang akhir tahun ini? Seperti aku pernah memprediksi sebelumnya, bahwasanya yang belum terjadi adalah dentuman keras dari gelombang tinggi yang memang saat ini sudah akan dimulai dengan adanya tanda-tanda banjirop yang berada di berbagai macam daerah dan juga terutama Indonesia sudah terendam banjir ya per hari kemarin, dan ini adalah menjadi pertanda bahwasanya nanti di penghujung tahun akan ada gelombang tinggi yang akan menyapu wilayah sebagian Indonesia, dan kita juga sebagai masyarakat perlu waspada dan lebih baik, akankah lebih bijaksananya kalau nanti di akhir tahun kita nggak usah kemana-mana, mendingan di rumah saja dan bersiap-siap karena ini tidak bisa dielakkan lagi. Pergantian tahun selalu akan diwarnai dengan adanya gelombang tinggi dan juga akan adanya bencana yang sangat besar yang menandakan bahwa di penghujung tahun ini akan ada hal-hal baru nanti di awal tahun yang tentunya ini juga tidak kalah lebih mengerikannya lagi bahwa sudah terjangkitnya berbagai macam virus yang mematikan dan ini juga sudah mulai ya, maka ini akan lebih terasa lagi di tahun 2026. Berarti untuk akhir tahun ini banyak peristiwa yang terjadi ya, mungkin sampai awal tahun nggak sih? Sampai awal tahun, akhir tahun sampai dengan awal tahun masih diwarnai dengan gelombang air dan juga api. Nah, tahun depan ini akan ada lebih banyak unsur apinya, bahkan akan ada pergeseran tanah yang dimana ini akan menyebabkan banyaknya kecelakaan baik darat, laut maupun udara. Berarti untuk tahun 2025 maknanya apa sih yang bisa kita dapat terkait sebentar lagi menjelang awal tahun? Makna tahun 2026 maksudnya ya. Makna tahun 2026 diwarnai dengan siok kuda, api yang menandakan bahwa hati-hati bagi pelaku bisnis khususnya jika mana kalian dalam hal berbisnis ini harus lebih waspada dan berpikir ulang, sebab di tahun 2026 banyak bisnis yang kolab dan akan ditandai adanya krisis moneter bagi perekonomian di Indonesia dan juga pergolakan lainnya yang menyangkut kebiasaan dan politik di Indonesia, dan dengan adanya angin kencang, kemudian api, unsur api, laut, dan juga ini juga akan tentunya membuat banyaknya kecelakaan yang akan terjadi di tahun 2026, serta akan banyaknya juga di sini kasus artis yang akan bercerai, bahkan yang baru-baru ini menikah akan bercerai. Berarti untuk 2025 gimana nih? Tahun 2025 ini akan diwarnai dengan gejolak. Maka di sini aku bilang gejolaknya adalah dalam bidang finansial atau dalam perekonomian yang akan banyak sekali mengalami masa-masa surut. Nah, hati-hati juga kita harus lebih bijaksana lagi di tahun 2026 untuk penggunaan keuangan kita. Nah, jangan berbisnis kalau memang bisnis itu tidak betul-betul diperhitungkan baik-baik secara matang, karena ini di tahun 2026 akan ada pergolakan krisis moneter yang akan terjadi di Indonesia. Berarti untuk CEO 2026 apa sih kalau yang paling ini? CEO tahun 2026 itu adalah kuda api yang menandakan bahwa akan adanya ya, kuda itu adalah aktif ya, kuda ini aktif berlari kencang, tapi tadi karena ada unsur api maka kita tuh bagi pelaku bisnis tentunya dalam melakukan bisnisnya harus lebih waspada karena 2025 sampai dengan tahun 2026 akan diwarnai dengan bencana alam yang sangat luar biasa, dan tahun ini akan ada beberapa daerah yang akan tenggelam atau hilang ya, tergeser oleh longsor. Aku melihat di sini kemudian akan masih diwarnai dengan banjir, cuaca yang ekstrim ya, dan berubah-ubah juga. Ini juga akan ada kaitannya dengan meletusnya gunung berapi serta angin kencang yang sangat tinggi, dan juga diwarnai dengan gelombang yang ini akan menjadi gelombang tsunami yang akan terjadi di beberapa wilayah daerah ya. Kemudian juga
Aku melihat di sini akan ada kecelakaan laut, darat, dan udara di tahun 2025 sampai dengan 2026 ya. Kemudian aku melihat di sini jika mana nanti ya eh, apa namanya negara kita tidak bisa mempertahankan ya eh, untuk perubahan-perubahan dalam peraturan dan pemerintahannya, ini juga akan menjadi sesuatu hal kemunduran bagi negara Indonesia. Akan banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan orang-orang atas juga ini yang nantinya akan dipertanyakan bahkan akan muncul ke permukaan. Nah, banyak yang prediksi, banyak artis yang akan meninggal. Dari pandangan Bunda seperti apa? Di tahun 2026 aku sih tidak melihat banyak, hanya ada beberapa ya. Maksudnya maaf, di tahun 2025 tidak banyak ya. Namun hanya akan ada beberapa orang saja ya, masih bisa tergolong kurang dari 5. Namun di tahun 2026 akan ada artis muda dan juga berbakat ya, dan ada beberapa artis muda yang akan meninggal di tahun 2026 ya. Dan kemudian aku melihat di sini akan ada kasus-kasus yang berkaitan dengan selebriti juga yang akan muncul ke permukaan, dan ini menyangkut kasus-kasus berkaitan dengan korupsi dan juga penyimpangan-penyimpangan asusila lainnya, dan berujungnya adalah akan kepada perceraian. Ya. Apakah pemerintahan Indonesia akan baik-baik saja? Kalau aku melihat di sini akan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia ya, terkait dengan regulasi-regulasi yang emang harus dijalankan dan mungkin dalam beberapa saat akan ditetapkan bahkan disahkan undang-undangnya. Ini akan ada pergolakan-pergolakan lain di pemerintahan Indonesia berkaitan dengan orang-orang elit khusus dan orang-orang elit tertentu yang memiliki tujuan dan juga memiliki kepentingan ya sendiri. Bahkan ini juga akan masih berlangsung ya, akan adanya pergolakan dari masyarakat juga. Ini bukan hanya lagi tentang pemerintahan, tapi ini akan terjadi di beberapa daerah, akan adanya bentrokan-bentrokan ya yang dikaitkan dengan agama ya, akan adanya isu mengenai perpecahan ras ataupun agama, ataupun di sini kalau aku lihat adalah untuk memecah belahkan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya di berbagai macam daerah nanti akan ada konflik-konflik ya, dan juga ini akan merujuknya kepada agama, kemudian juga perbedaan suku, bangsa, budaya. Ini akan terus menjadi konflik sampai dengan 5 tahun ke depan, karena aku melihat di sini memang ada yang memprovokatorin terutama dari negara Eropa lain yang memang memiliki tujuan untuk menghancurkan Indonesia. Apalagi di bawah pimpinan Bapak Presiden Insinyur Prabowo saat ini ya, Insinyur Prabowo saat ini, tentunya ini akan menjadi suatu hal ketakutan tersendiri bagi negara-negara yang memiliki kepentingan, karena dengan kepemimpinannya beliau ini akan sangat aku bilang ini akan sangat menyulitkan tujuan mereka untuk bisa menjajah. Aku melihat di sini tidak lama lagi Indonesia akan dijajah oleh bangsa asing. Maka sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai kita yang memiliki kekuatan, Indonesia itu kekuatannya adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Sehingga sampai hari ini sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia belum lagi tersentuh oleh isu-isu penjajahan. Tapi kalau masyarakat kita masih saja bodoh, gampang terprovokasi oleh hal yang dikaitkan dengan ekonomi, maka negara kita akan hancur. Nah, apakah ada serangan virus seperti virus COVID-19 tadi? Betul. Itu masih terus akan dikembangkan. Seperti aku bilang tadi, ini adalah wujud salah satu ya rencana dari penjajahan yang akan diluncurkan oleh orang-orang elit asing atau orang-orang elit Uni Eropa yang memang sudah sejak lama mengincar Indonesia.
saran Bunda untuk masyarakat seperti apa menghadapi akhir tahun ini? Untuk menghadapi akhir tahun ini tentunya balik lagi karena alam semesta dan udara serta cuaca yang sangat tidak kondusif dan berubah-ubah, ini adalah wujud dari peringatan ya dari Sang Pencipta alam semesta kepada kita. Maka sebaiknya manusia ketika datang peringatan tersebut, maka sudah sewajar dan juga sekewajibannya manusia itu sendiri harus bertaubat ya, baik dari perilaku ya yang menyimpang maupun perilaku dalam penyimpangan yang lainnya. Marilah kita sama-sama bertobat, fafiru illallah, dan juga tetap waspada, jangan mudah terprovokasi. Aku melihat dalam tahun ini masih ada reshuffle kabinet dalam pemerintahan Indonesia ya, terutama dalam bidang-bidang kementerian ini akan banyak sekali perubahan-perubahan, bahkan kasus ini akan ada kasus-kasus baru yang berkaitan akan banyaknya beberapa kasus yang dikait-kaitkan dengan artis-artis Indonesia, yang tentunya ini juga yang akan sangat menggemparkan di tahun ini, dan ini juga akan berlangsung sampai di tahun 2026. Dan ini juga terkait akan banyak kasus-kasus besar lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan juga pengambilan aset-aset yang memang ini akan undang-undang ini sudah akan diresmikan atau ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. Kemudian akan beredar juga kasus-kasus lain tentang perilaku-perilaku dari selebritis, terutama kalau aku lihat di sini yang berkaitan dengan orang-orang selebritis yang menduduki suatu jabatan tertentu, dan aku melihat di sini ada beberapa juga yang nantinya akan terkena kasus, dan selebritis ini juga sangat piawai ya dalam bidang pekerjaannya, dan kemudian aku melihat juga sosok ini adalah sosok yang sangat luar biasa.